Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Eskom, hari Kamis 29 Januari tahun 2026 pagi, meresmikan selesainya pembangunan markas Komando Damkar Kabupaten Klaten di Jalan Mayor Kusmanto, Geru, Klaten Utara. Bersamaan dengan itu juga diresmikan selesainya pembangunan jembatan Termas di Siawas dan jembatan Eser Aten di Terucuk. Kemudian juga ada ruang istirahat personil, ada ruang karantina hewan dan ruang peralatan. Kemudian untuk di lantai 2 sudah disiapkan untuk kantoran, mulai dari dinas, sekretaris maupun kepala bidang maupun sekretariat sudah disiapkan di lantai 2. Dan harapannya bahwa perusahaan yang wajib dan dasar itu harus minimal benar. Kita berharap saat ini kita mulai dari Sanpasar dulu, kemudian ke depan kita berproses untuk peningkatan secara kemurahan. Pak, kalau melihat dari 26 kecamatan, wilayahnya cukup luas, sehingga kalau menurut kajian risiko yang ada di Damkar pada tahun 2011, bahwa Damkar itu tingkat resikonya cukup tinggi, sehingga dalam perencanaan tersebut harus ada beberapa pos. Sementara kita baru bertahap, makro dulu kita mulai, kemudian di pos-pos ini sudah kita persiapkan. Cuma kita bertahap karena kebijakan dari pemerintah Kabupaten Klaten. Kemudian untuk tingkat risikonya, Klaten cukup tinggi. Kemarin saya membaca laporan dari tingkat Jawa Tengah bahwa Klaten ini termasuk angka kejadian kebakaran yang cukup tinggi dibanding dengan kabupaten kota yang lain. Kita tahun 2025 mensupport angka kejadian itu 212. Ini yang kita tangani. Pak, kalau untuk operasional Damkar untuk menjangkau keseluruhannya, bahwa kajian risiko kami seharusnya Klaten itu dianya 13 pos Damkar, Pak. Cuma kita baru berproses awalnya dari makro ini dulu, yang setiap pos itu dianya 2. Secara Permendagrinya 122 tahun 2018, ini setiap pos Damkar itu minimal 2 unit pemadam kebakaran. sekarang ada berapa? Sekarang mobil kita ada 4 mobil pompa, kapasitas 3.000 ada 3, yang 5.000 ada 1, dan 1 lagi mobil supply. Kemudian Harapannya Bapak dengan kondisi seperti ini? setelah diresmikan makro Damkar ini, agar memberikan manfaat untuk masyarakat Klaten, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran dan penyelamatan. Bahwa kami tidak hanya pemadaman saja, edukasi, sosialisasi maupun keterlibatan masyarakat agar mampu untuk melakukan pencegahan itu yang kita usahakan. Atur suwun, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera kita dan terhormat dan sama-sama kita hormati Mas Bupati Hamenang Wajar Ismoyo Eskom, yang kami hormati Pak PJ Sekda, Bapak perwakilan dari Basarnas Surakarta Pak Rian, Mabes Bandung Pak Sumerawan, dan akan belajar mengawali penanganan. Tapi karena saya masih junior, ini ada maestro pantun di sini. Nanti yang pertama itu pasangan saya untuk menonton kepinipin seperti Mas Bupati dan Mas Wandi. Sehingga saya akan pantunnya seperti janji. Tugas yang mulia membangun gedung Margo Damkar yang sebelumnya Nyon Sewu ini, bapak-bapak yang ada di Damkar ini mungkin merasa terpinggirkan, kantorku kok elek terus gitu. Tapi alhamdulillah ini atas berkenan Mas Bupati, akhirnya kita dengan Pak Kepala Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris, ruang rapat, kemudian ada pantry, toilet ada, kemudian ruang istirahat bagi teman-teman yang dipertugas bikin. Kemudian ada satu lagi ruang yang saya agak apakah ini titipannya Pak PCI Girder, teknologi lama tapi di Klaten baru pertama kali kita pakai. Jembatan yang awalnya lebarnya 5 meter kita perlebar menjadi lebarnya 9 meter, kemudian kalau bentangnya masih tetap 13 meter. Kemudian yang kedua itu paling penting.
Sirine berbunyi tanda siaga. Tugas mulia dijalankan sepenuh hati. Gedung Damkar akan kita buka bersama demi keselamatan masyarakat dan pelayanan yang lebih pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati keluarga. Nah, alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya kita bisa sama-sama akan meresmikan gedung Mako Damkar. Di mana kalau bicara Mako Damkar ini saya mengawal dari zaman saya anggota Dewan kalau tidak salah di periode 2014-2019. Teman-teman sudah curhat baik melalui sosial media maupun ngobrol. Terus kemudian saya bergeser di ketua DPRD dan baru mulai rezeki saya ketika jadi bupati baru bisa mewujudkan ngapunten kok sesuai gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah apapun itu akhirnya hari ini kita bisa meresmikan bersama-sama. Tepuk tangan buat Damkar ini adalah selain Mako Damkar ini kita juga meresmikan 2 jembatan, di mana dua jembatan ini cukup strategis, yang satu di Temas, yang satunya di Seraten. Apalagi Seraten dari kecil itu kalau dari Cucuk mau ke Medan ya lewatnya pasti jembatan Seraten. Dari dulu jembatannya kecil, padahal itu arus lalu lintasnya luar biasa. Perjalanan pusat ekonomi Cucuk dan Medan, nah tentu saja memang harus sudah saatnya kemudian diletakkan. Dan alhamdulillah ada rezeki kita mendapatkan di pun juga dengan Temas. Karena alhamdulillah wisata di Sunan Pandangaran itu juga sekarang luar biasa meningkat, sehingga jembatan-jembatan yang dari menuju sana. Pemerintahan saya dan Mas Wakil ini dari sebuah program rokok yang paling utama adalah jalan halus Padang Banyumancaka, artinya berkaitan dengan infrastruktur. Nah, tentu peran dari kawan-kawan BU menjadi sangat strategis dalam rangka menghadirkan infrastruktur yang bisa meningkatkan satu internal layanan kita, kemudian yang kedua ya dalam rangka bahwa masyarakat bisa lebih lancar beraktivitas. Tema satu dari penggantian jembatan Seraten. Bapak Ibu semuanya beri tepuk tangan yang mulia. Alhamdulillah yang bermanfaat sudah. Kantornya pindah-pindah. Nah, alhamdulillah kemudian bisa kita bangunkan lahan yang sudah bisa terbuka dan kantor baru itu menambah kesemangatan dan Jakarta Damkar untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Kemudian selain itu juga kita meresmikan 2 jembatan yang sudah jadi. Yang pertama ada di Seraten, itu berbatasan dengan kedua dan harapannya dengan 2 jembatan yang direvitalisasi ini kemudian bisa membuat warga masyarakat lebih nyaman dalam rangka melakukan perjalanan. Itu juga rata dan bisa meningkatkan perekonomian warga. Untuk yang Damkar fasilitas sekarang Alhamdulillah komplit semuanya, mulai dari ada mesnya, kemudian ada ruang-ruang istirahat, ruang rapat, lobi, peralatan komplit semuanya sampai dengan tempat parkir untuk mobil. Total anggaran untuk gedung ini berapa? Di sekitar 2 miliar. 2,5 lantai. 3 lantai kurang dikit. Dalam masa pemilihan. Oke.